Saudara sekalian, sebelum abad 20 belum ada Indonesia, belum ada bangsa Indonesia, belum ada bahasa Indonesia. Bahasa pengikatnya adalah bahasa Melayu. Kesadaran pendidikan atau pendidikan menyadarkan rakyat Hindia Belanda ini setelah dibuka pendidikan politik etis, baru tertanam kesadaran. Ini menandakan bahwa penguasa sebelum Hindia Belanda masuk dan penetrasi kekuasaannya semakin kuat, pendidikan belum bisa dibanggakan. Tahun 28, bulan 10, tanggal 28, terjelmalah sebuah kesepakatan, karena ketika itu yang dihadapi adalah orang bangsa yang dianggap menjajah negara, maka persatuan itu bisa diwujudkan dalam bentuk mengikrarkan satu nusa, satu bangsa, satu bahasa. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Maka persatuan Indonesia ini mutlak. Tanpa persatuan Indonesia, Indonesia belum bisa seperti yang diharapkan oleh dasar negaranya. Istilah kita persatuan tanpa syarat. Sudah tidak lagi cerita lama itu diungkap. Cerita ke depan dihadapi bersama-sama. Siapapun kita, siapapun bangsa Indonesia itu, tidak membedakan mayoritas minoritas, bangsa Indonesia ini adalah bangsa Indonesia. Dan ini sebuah cita-cita besar, seperti cita-cita besar kemerdekaan. Persatuan Indonesia itu tidak beda dengan cita-cita besar founding father kita untuk memproklamirkan kemerdekaan. Maka setelah kemerdekaan ini ada, cita-cita besar ini mewujudkan persatuan Indonesia. Terus apa yang mendasari semua itu? Toleransi dan perdamaian. Dan terus bergerak. Kemudian dibungkus oleh ilmu pengetahuan. Terciptalah sebuah nama. Sebuah nama isinya adalah Indonesia tanah airku. Indonesia tanah yang kaya. Tanah kita yang mulia. Indonesia tanah yang suci. Tanah kita yang sakti. Berarti kebangkitan Indonesia itu adalah ilmu. Masuklah pada dasar negara yang pasti, jelas, yang bisa menghimpun seluruh bangsanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mbah Datu Dirajawali Pangeran Adiguna Masotoib Jayakarta Adi Dekrat, Ketua Umum Yayasan Kedaton Nusantara. Pertama tentunya kami mengucapkan selamat ulang tahun baru Islam yang ke-1446. Dan yang saya lihat dari seluruh Indonesia, kemarin saya keliling Pulau Jawa, yang terbesar ada di Al Zaitun. Luar biasa. Jadi kami berdiri di sini dan membawa
pedang. Ini bukan membangun feodalisme. Tapi saya akan cerita bahwa ada kapal yang besar sekali pada abad 15 dari Indonesia yang sampai ke negeri Amerika Serikat. Dan sampai hari ini pedang seperti ini tersimpan di Museum Nasional Amerika Serikat. Kenapa mereka enggak kembalikan seperti Belanda yang mengembalikan beberapa pusaka kepada kita. Tetapi memang ini satu kebesaran karena pada abad ke-15 Indonesia terutama Majapahit itu telah mengelilingi dunia dan sampai di Amerika. Dan pada saat hari ini dan beberapa waktu yang lalu di Al-Zaitun ini ada orang besar yang punya niat membuat kapal yang sampai hari ini saya lihat adalah ada 3 dan ada 1 yang panjangnya 150 meter. Saya kepingin memberi tepuk tangan kepada Yang Mulia Syekh Agung Al-Zaitun atas prakarsa ini. Prakarsa ini kenapa tiba-tiba tidak ada orang yang mendukung? Saya ingin ceritakan bahwa Indonesia ini terdiri di dalam sejarah itu adalah 21 abad. Setiap 7 abad menurut Jayabaya itu adalah ada kejayaan. Kejayaan kita Indonesia yang pertama adalah zaman Sriwijaya, itu abad ke-7. Kemudian yang kedua adalah abad ke-14 yaitu Majapahit, termasuk terjadinya perahu ini. Dan dari ketiga kegemilangan ini, kegemilangan Indonesia yang terbesar nanti ada di abad 21. Kalau di abad 21 itu kita akan menjadi gemilang, tentunya akan dimulai dari kapal. Dan kapal itu ternyata sudah dimulai oleh Syekh Agung Al-Zaitun. Ini saya beri tepuk tangan. Sehingga mungkin kegemilangan abad ke-3 yang saya sebut Trimahakala Jaya Nusantara itu dari Al-Zaitun ini. Dan mungkin di abad ke-21 nanti salah satu presidennya dari Al-Zaitun ini. Karena sistem pendidikannya yang demikian bagus, membangun peradaban demikian bagus, tidak ada masjid, membangun persatuan demikian bagus, membangun Bhinneka Tunggal Ika semua menjadi sangat bagus. Sehingga semua yang bagus-bagus itu ternyata bersumber dari Al-Zaitun. Ini yang saya sungguh menganggap luar biasa. Dan dari Al-Zaitun ini akan lahir cendekiawan-cendekiawan besar yang nantinya tidak hanya memikirkan pengajian, membaca Al-Quran, tapi termasuk membuat kapal yang sangat besar. Dan juga termasuk pertanian yang demikian hebat. Saya membayangkan kenapa kerajaan-kerajaan dulu itu adanya di gunung-gunung. Kerajaan Mataram ada di gunung. Kerajaan Majapahit itu juga tidak di pinggir laut. Semua Mataram mulai dari, kalau kita lihat awalnya adalah dari Jawa Barat, mulai dari Salaka Negara. Kemudian dinasti Sunda yang terbagus ada Tarumanegara, Tarumanegara, kemudian setelah Tarumanegara itu kita Ratu Sima, Sanjaya, Sailendra, Mataram kuno sampai Mataram Islam yang modern. Apabila pada abad ke-8 ke-9 ada masjid Buddha yang besar sekali di Magelang, kita harus salut kepada saudara-saudara di sini yang beragama Buddha. Jadi kita pernah mempunyai kejayaan abad ke-8 itu adalah peradaban Buddha tertinggi, yaitu Candi Borobudur. Kemudian kalau di abad sekarang, yaitu yang kita abad 21, ya di Al-Zaitun ini. Ini adalah masjid terbesar yang saya catat. Kemarin saya keliling Asia, di Asia Tenggara terbesar adalah Al-Zaitun. Jadi dengan demikian, siapapun mengatakan dia akan tumbuh peradaban yang besar, yang luar biasa, itu melalui Al-Zaitun. Oleh sebab itu kenapa kami selaku
Ketua Yayasan Raja Sultan Nusantara mendukung prakarsa ini karena prakarsa ini luar biasa. Dan prakarsa inilah yang akan menjadikan Indonesia depan lebih gemilang seperti yang sekarang kita jadikan tema. Dari dalam kita perkuat dan terus menjadi gemilang. Saya ingin mengatakan semuanya ini ada satu rangkuman kata yang namanya renaissance. Jadi apapun yang besar yang pernah ada dibuat seperti ini. Sehingga masjid ini cuma akhirnya nanti tidak kalah dengan Taj Mahal. Walaupun Taj Mahal itu terkenal di dunia, saya yakin ke depan Al Zaitun lebih terkenal daripada Taj Mahal. Karena konsepnya di mana ada tirta puspa, ada tirta bunga dan lain-lain. Tidak ada membuat masjid itu yang punya konsep selengkap itu. Saya di Jakarta sayang sekali punya masjid yang namanya Istiqlal. Sayang airnya dan tamannya tidak seperti konsep yang ada di Al Zaitun ini. Ini saya bicara terus terang apa adanya. Sehingga apa yang ada di sini adalah tidak hanya pertumbuhan agama, terutama Islam saja, tapi satu persatuan dari agama-agama yang ada dan sekaligus juga avant-garde. Avant-garde itu ngarso dalam atau orang yang berdiri di depan sendiri untuk membangun kebudayaan. Oleh sebab itu tidak ada kata yang paling indah, yang paling luar biasa. Siapapun yang sekarang ada di sini dan siapapun yang masih di luar sini harus bersama-sama mendukung Al Zaitun. Harus dijaya dan menjadi kegembiraan Indonesia masa depan yang lebih konkret. Termasuk di dalamnya adalah peradaban dan kebudayaannya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada yang benar berkenan. Dan sekali lagi, Zaitun jaya, 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 merdeka.